Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Beliani Medina dengan NIM 2205100068. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari presentasi kelompok kami, yaitu hukum sebagai sarana pembangunan. Pembangunan hukum adalah merupakan salah satu bentuk pembangunan yang dilakukan oleh negara dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Hal ini juga telah diamanatkan dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan demikian selanjutnya juga dinyatakan bahwa di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 telah menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan, dan yang cukup penting adalah fungsi dan peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya, sehingga sangat jelas jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Pembangunan adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing atau seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Pelaksanaannya, pembangunan bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan komponen-komponen pembangunan yang ada. Salah satu komponen yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan adalah komponen hukum. Peranan hukum sebagai sarana pembangunan telah ditegaskan pula oleh Kepala Negara Republik Indonesia pada waktu pelantikan Menteri Kehakiman pada tanggal 19 Januari 1974. Pada kesempatan tersebut dinyatakan antara lain bahwa walaupun pembangunan mengharuskan rangkaian perubahan yang mendesak, akan tetapi sangat mutlak pula terpilihnya ketertiban sendiri tidak boleh diberi arti yang statis, yang hanya mempertahankan status quo. Sesungguhnya hukum harus dapat tampil ke depan, menunjukkan arah dan memberi jalan bagi pembaharuan. Sebagaimana fungsi hukum yang utama yakni sebagai a tool of social engineering atau rekayasa sosial yang diharapkan dapat membawa perubahan mendasar sikap masyarakat serta berperan aktif dalam setiap pembangunan nasional. Namun seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan nasional terjadi perubahan orientasi dalam pengolahan pembangunan. Pada masa Orde Baru, pembangunan lebih berorientasi pembangunan ekonomi yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang oleh karenanya hukum ditempatkan sebagai instrumental untuk memfasilitasi pembangunan, bukan dalam pengertian hukum sebagai law is a tool of social engineering, di mana perencanaan pembangunan selalu dituangkan dalam bentuk GBHN maupun EPLITA. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam suatu kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran pembentuk hukum. Dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan adalah rasa keadilan, karena penegakan hukum berarti menciptakan ketentraman atau hidup dengan serasi. Kata keadilan sebetulnya merujuk kepada keserasian nilai-nilai antara asas equality and equality. Partisipasi warga negara dalam upaya peningkatan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini. Yang pertama, menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. Yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. Yang keempat, memberikan dukungan terhadap pemerintah dalam upaya peningkatan jaminan keadilan. Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Adanya partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum merupakan salah satu bentuk faktor di mana hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Makna penegakan hukum pengaturan daerah adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat ketika terjadi pelanggaran peraturan daerah. Peran serta masyarakat dalam penegakan hukum peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menaati perda yang telah diberlakukan. Yang kedua, mencegah pelanggaran yang diketahui akan dilakukan oleh orang lain. Yang ketiga, melakukan tindakan yang menunjukkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh siapa saja kepada pihak yang berwajib. Yang keempat, mengkritik